Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun judul video admin di sini teman-teman adalah 3 hal yang dinantikan semua guru honorer yang ikut seleksi guru PPPK tahap 1. Nah, jadi di sini ada 3 hal penting yang sebenarnya ini dinantikan oleh rata-rata guru honorer berkaitan dengan seleksi guru P3K tahap 1. Kira-kira apa saja ketiga hal ini? Kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini hal pertama yang sangat dinantikan oleh teman-teman guru honorer adalah jadwal pengumuman kelulusan seleksi kompetensi PPPK guru tahap 1. Seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwa hari ini hari Jumat, kalau tidak salah hari ini sudah tanggal 1 Oktober 2021. Banyak sekali isu-isu yang beredar kemarin bahwa hari ini hari Jumat akan diumumkan yang namanya pengumuman kelulusan seleksi kompetensi P3K guru tahap 1. Namun setelah admin mencoba mencari informasi yang valid apakah memang pengumuman itu langsung dari Kemdikbudristek, ternyata memang bukan teman-teman ya, bukan pengumuman resmi dari Kemdikbudristek bahwa pengumuman kelulusan seleksi kompetensi PPPK guru tahap 1 itu belum jelas sebenarnya kapan istilahnya kapan dilaksanakan pengumumannya. Tapi untuk hari ini kita tetap masih menunggu teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini kalau memang betul bahwa hari ini pengumuman kelulusan mudah-mudahan keluar hari ini juga. Tapi kalau belum, mudah-mudahan segera diumumkan kelulusan seleksi kompetensi P3K guru tahap 1 seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa informasi. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat beberapa informasinya. Di sini dari beberapa media elektronik yang menginformasikan terkait pengumuman kelulusan seleksi P3K guru dari Tirto ID, link guru ke link guru pppk.kemdikbud.go.id dan cara cek hasil PPPK guru tahap 1. Nah, di Tirto ID juga belum dijelaskan secara mendetail tanggal berapa sebenarnya pengumuman kelulusan seleksi kompetensi guru P3K tahap pertama seperti itu. Kemudian kita lihat di salah satu media elektronik yang cukup besar yaitu kompas.com ya. Di kompas.com di sini justru dijelaskan benarkah pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 P3K guru diumumkan 1 Oktober. Nah, kemudian di jpnn.com juga dijelaskan bahwa berita terkini dari Kemdikbudristek perihal pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat dulu informasi yang cukup penting ya dari sindonews.com juga teman-teman ya. Teman-teman bisa membaca informasi dari sindonews.com. Di situ dijelaskan bahwa guru honorer peserta seleksi PPPK menunggu kepastian ya. Jadi memang belum ada kejelasan sampai saat ini karena ini 14 jam yang lalu di sindonews.com guru honorer peserta seleksi PPPK guru menunggu kepastian waktu pengumuman. Nah, di sini dari cnn.com hasil PPK guru belum kelar, Nadiem masih kaji nilai afirmasi ya, mudah-mudahan saja. Di sini dari Kompas TV, viral pengumuman seleksi P3K tahap 1 diumumkan 1 Oktober. Ini penjelasan Kemdikbudristek seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang informasinya di sini teman-teman ya. Ini yang 14 jam yang lalu dari sindinos.com. Kita coba lihat informasinya. Itu guru honorer peserta seleksi P3K masih menunggu kepastian waktu pengumuman teman-teman ya. Nah, di sini pengumuman hasil seleksi kompetensi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 sedianya diumumkan 24 September, namun hingga kini belum ada kejelasan kapan waktu pastinya pengumuman tersebut ditetapkan sehingga guru pun dibuat cemas ya.
Jadi di sini guru dibuat cemas teman-teman ya, karena mengingat banyaknya informasi yang belum jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga membuat guru honorer berharap lebih terkait informasi tersebut. Kata Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi FGH BSN Nasional Rifki Safari. Di sini Rizky menuturkan, di satu sisi guru honorer harus tetap tenang dan bersabar menunggu informasi resminya dari pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Panselnas mengenai hasil seleksi PPPK guru tahap ini. Nah, di sini kita lihat ya di halaman selanjutnya. Nah, di sini ya, memang di sini belum ada juga istilahnya informasi yang akurat teman-teman ya. Jadi memang sampai saat ini istilahnya kita belum bisa mendapatkan informasi tervalid terkait dengan pengumuman kelulusan ya. Di jpnn.com juga di sini dijelaskan bahwa masih informasi yang lama. Di sini jelaskan bahwa gonjang-ganjing pengumuman kelulusan PPPK guru tahap 1 masih menguat, makin menguat, disinyalir masih terjadi tarik-menarik soal besaran tambahan afirmasi bagi guru honorer peserta tes PPPK guru 2021 yang tidak memenuhi passing grade di tahap 1. Seperti itu ya. Jadi memang untuk sampai sekarang ini dari beberapa media besar ini belum diumumkan sama sekali kapan sebenarnya tanggal resminya pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu untuk jadwal pengumuman kelulusan seleksi kompetensi P3 guru tahap 1 sampai hari ini itu belum ada ya. Jadi mudah-mudahan kita masih menunggu mulai hari ini teman-teman ya. Mudah-mudahan sudah bisa keluar ya, seperti itu. Kemudian penantian yang kedua di sini teman-teman ya. Ini yang banyak sekali juga dinanti-nantikan oleh rekan-rekan guru honorer ya. Ini jujur pasti ya, kebanyakan teman-teman pasti menginginkan ini, penambahan afirmasi kompetensi teknis tertuju untuk guru honorer usia 50 tahun ke atas saja, atau juga mengcover guru honorer usia 35 tahun ke atas dan guru honorer usia 35 tahun ke bawah. Pertanyaannya, penasaran. Ini yang juga sangat membingungkan karena akhir-akhir ini banyak sekali yang beredar informasi bahwa yang diberikan afirmasi itu adalah hanya untuk guru honorer berusia 50 tahun ke atas. Padahal ini tidak ada sama sekali penyampaian resmi dari Kemendikbud terkait perihal tersebut ya. Nah, tidak ada penyampaian resmi dari Kemendikbud tentang perihal pemberian tambahan afirmasi hanya untuk guru berusia 50 tahun ke atas. Nah, jadi di sini memang masih ada kesempatan juga bagi teman-teman guru usia 35 tahun ke atas, bahkan untuk guru honorer usia 35 tahun ke bawah untuk juga mendapatkan tambahan afirmasi. Seperti itu teman-teman ya. Karena memang di Raker DPR kemarin itu dibahas ya beberapa kaitannya, dibahas desakan dari Komisi 10 DPR terkait penambahan afirmasi. Di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Kita bisa lihat informasinya ya. Di sini kita lihat teman-teman ya di rapat di rapatnya Raker antara Komisi 10 DPR dengan Kemendikbud kemarin. Di sini ini bukan kepastian teman-teman, tapi ini adalah desakan dari Komisi 10 kepada Kemendikbudristek. Di sini jenis tambahan nilai afirmasi untuk usia di atas 35. Berarti kalau dikatakan untuk usia di atas 35 berarti mulai dari usia 35 tahun sampai seterusnya. Itu berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan dapodik atau disabilitas. Kemudian guru honorer THK 2 yang terdata di database BKN dan berstatus aktif ya. Berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun juga. Di sini jumlah afirmasinya ini cuman usulan saja ya, 30-50% dari nilai kompetensi teknis ya. Untuk disabilitas itu 50-60% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian guru THK 2 itu 30-50% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian informasi lainnya di sini dari Twitter Bapak Abi Ridwan 2173 itu pernah membuat semacam
kayak retorika teka-teki ya. Ini kayak teka-teki atau retorika ya. Di sini di atas 50, 5%, 7% dan 10%. Dan ini informasi yang cukup viral juga sebenarnya teman-teman ya. Mana yang akan Anda pilih ketika harus menyelamatkan ibu, anak atau istri? Tidak bisa menyelamatkan semuanya, harus pilih salah satu. Nah, ini sepertinya ini terkait dengan afirmasi ya sepertinya ini. P3K teman-teman ya, di atas 50 berarti 5%, 7% dan 10%. Ini kita tidak bisa jadikan landasan teman-teman, tapi ini jujur ini sangat mendorong opini di kalangan teman-teman guru honorer terkait pemberian tambahan afirmasi usia ya, berdasarkan usia. Ternyata masih berdasarkan usia dan harusnya itu berdasarkan masa kerja pengabdian sih harusnya teman-teman ya, karena banyak kok guru honorer yang berusia muda tetapi itu memiliki masa kerja atau jam terbang yang tinggi, seperti itu harusnya ya. Oke. Nah, di sini dari Twitternya dari Muhammad Ridwan, ini cukup luar biasa juga ya. Dari Bapak Muhammad Ridwan di sini jelaskan bahwa dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Supaya dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke balai kota. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangan jangan kapil. Nah, di sini kita bisa lihat dari penjelasan dari Bapak Muhammad Ridwan, ini jelas menggambarkan terkait dengan afirmasi guru P3K teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat komen-komen dari teman-teman guru ya. Di sini dari Marsuki, Alhamdulillah semua tertolong Bapak Ibu dan anak. Semua selamat berkat penambahan afirmasi 5%, 10% atau 30%. 5%, 10%, 30%. Nah, ini mudah-mudahan ya ini benar apa yang dikatakan oleh guru teman kita ini, bahwa Alhamdulillah semua tertolong, Bapak, Ibu dan anak semua selamat berkat penambahan afirmasi pengabdian 5%, 10% dan 30%. Luar biasa. Dan akhirnya bisa jadi semua lulus. Oke. Dan akhirnya bisa jadi semua lulus dan tahap 2 dan 3 tidak ada. Oke, mudah-mudahan alhamdulillah di sini alhamdulillah Pak. Terima kasih, memang harus menyelamatkan semua anggota keluarga Pak. Meskipun afirmasi hanya 5, 7 dan 10 tapi harus berkeadilan Pak. Nah, apa boleh saya begadang malam ini Pak? Siapa tahu ada cintanya. Berharap si token berjuang tanpa superpower juga terbaikan. Nah, ini yang paling mendorong opini dan sangat mempengaruhi teman-teman guru honorer ya. Semuanya ini pernyataan dengan Bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka, berarti ibaratnya semua kategori guru honorer itu diselamatkan ya. Mulai dari Bapak berarti kita ibaratkan guru usia 50 tahun ke atas, Ibu guru 35 tahun ke atas, kemudian anak 35 tahun ke bawah ya. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangan jangan kapil. Jadi di sini direspon oleh Marsuk, selamat, semua selamat berkat penambahan afirmasi 5, 10 dan 30% ya. Mudah-mudahan saya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah Twitter terbaru dari Muhammad Ridwan. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengartikan Twitter ini, silakan istilahnya teman-teman komen di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga teman-teman ya. 3 hal penantian yang ketiga. Ini penantian yang ketiga juga sangat dibutuhkan oleh teman-teman guru honorer. Besaran persen afirmasi yang diberikan kepada guru honorer berdasarkan hasil rapat Kemdikbud dan Komisi 10 DPR. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa kira-kira berapa sih sebenarnya besaran afirmasi atau tambahan afirmasi yang diberikan kepada Kemdikbudristek kepada guru-guru honorer. Itu didasarkan dari hasil rapat Mendikbud dengan Komisi 10 DPR RI. Jadi di hasil rapat kemarin itu Kemendikbud nyata-nyatanya sudah setuju bahwa ada penambahan afirmasi. Nah, yang jadi pertanyaan yang sangat dinantikan oleh teman-teman guru honorer, berapa sih sebenarnya besaran resminya tambahan afirmasi yang diberikan kepada guru honorer. Nah, seperti itu ya. Dan di beberapa kesempatan kami belum mendapat informasi sama sekali ya terkait sebenarnya berapa istilahnya teman-teman ya, besaran afirmasi. Kita coba cek. Di sini kita berdasarkan dulu di beberapa Twitter dari Bapak Abi Ridwan.
Di sini beliau 10 jam yang lalu memposting seperti ini: dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka, dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat, dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai, dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jangan kapil. Nah, di sini beberapa teman kita itu merespon ya, merespon. Di sini alhamdulillah semua tertolong, bapak, ibu dan anak semua selamat berkat penambahan afirmasi pengabdian 5, 10, 30. Jadi memang dari beberapa Twitternya Muhammad Ridwan ada yang seperti ini 5%, kemudian ada 7% dan ada yang mengatakan 10%. Tapi mudah-mudahan saja itu sedikit lebih tinggi lagi ya dari afirmasi yang diprediksikan teman-temannya. Dan ini dari teman kita ini, Bapak Marsuki, mengatakan selamat berkat penambahan afirmasi pengabdian 5%, 10% dan 30%. Mudah-mudahan saja ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk saat ini untuk besaran nilai afirmasi kami belum bisa memberikan informasi resminya terkait, karena memang sampai saat ini kami belum mengetahui berapa sih sebenarnya resminya penambahan afirmasi ya. Dan kalaupun misalkan teman-teman ternyata ada yang sudah tahu di luar besaran afirmasinya, tolong komen di kolom komentar ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya, agak kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.